Memang hampir semua orang itu kelabak-kelebek lah kalau bahasa orang Betawinya ya, mencari masjid yang bisa melakukan. Dan hampir juga banyak masjid yang melakukan tapi memang terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini saya bersama guru saya, guru saya yang masya Allah, yang bisa merubah saya, yang dulunya hancur, yang dulunya bejat apa gimana gitu, bisa sampai seperti ini. Ya sekarang bersama guru saya yaitu Ustadz Nur Anwar Amin LCMA atau biasa disebutnya Aji Nung. Nanti tolong follow IG Aji Nung dan YouTube-nya Aji Nung. Tinggal diklik aja di bawah ini. Oke. Sekarang saya ingin membahas tadi, Guru. Saya itu jalan Jumat gitu kan jam 11. Jadi sholat Jumat hari ini? Hari ini sholat Jumat? Enggak sholat. Oh, enggak sholat. Ya. Karena apa? Cuma jalan aja. Cuma jalan. Kita pengen tahu gitu kan, Guru ya. Sholat Jumat kita jalan gitu. Banyak orang yang mencari masjid yang mengadakan sholat Jumat. Ya. Sementara Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan tidak boleh sholat Jumat. Kenapa? Karena menyebabkan ya kerumunan massa seperti itu. Betul. Nah, bagaimana tanggapan guru itu tentang orang-orang yang mencari sholat Jumat padahal masjid tersebut sudah ditutup dan tidak melaksanakan sholat Jumat, Bro? Ya. Baik, terima kasih Ustadz Teguh yang alhamdulillah pada hari ini beliau bisa bersilaturahmi ke kantor Yayasan Wafiz Alamin Center, sekaligus juga mengajak kepada sahabat semua, saudara-saudara semua untuk senantiasa memfollow dan mensubscribe tentunya. Nah, karena insya Allah YouTube ini bermanfaat banget buat sahabat-sahabat semua, terutama dalam kajian dakwahnya. Dan pada malam hari ini juga memang membahas, karena hari ini hari Jumat malam ya, pas banget hari atau tadi siang. Memang hampir semua orang itu kelabak-kelebek lah kalau bahasa orang Betawinya ya, mencari masjid yang bisa melakukan. Dan hampir juga banyak masjid yang melakukan tapi memang terbatas. Cukup 40 saja atau 50 orang. Termasuk juga tadi hari ini saya sholat. Hari ini saya sholat, 3 Jumat yang lalu tidak sholat. Nah kebetulan juga tadi di masjid di mana dekat rumah kita, yaitu Masjid At-Taqwa itu mengadakan tapi sepi-sepi. Tidak diumumkan, diam aja gitu. Diam aja. Nah, yang datang lumayan hampir ada setengah masjid. Nah, tapi khutbahnya cukup syarat rukunnya saja, ya kan. Surahnya juga yang pendek, sekedar menggugurkan sebuah kewajiban sholat Jumat. Nah, sebetulnya buat sahabat-sahabat yang memang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu risau, tidak perlu juga khawatir, tidak perlu juga takut secara hukum maksudnya ya. Karena memang banyak juga hadis-hadis yang menyatakan kalau ada orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, atau juga dia meninggalkan sholat Jumat seperti kondisi sekarang ini, mereka takut termasuk diancam oleh Allah dalam hadis itu sebagai orang yang munafik atau orang yang tertutup mata hatinya terhadap hidayah Allah. Nah, dalam beberapa hadis ini catatan saya, di sini ada yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Al-Ja'ad, bahwa beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, man taraka salasa jum'ain tahawunan biha taballahu ala qalbi. Jadi ada kata tahawunan, artinya meremehkan. Nah, orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tapi dengan unsur meremehkan, tanpa uzur ya? Tanpa uzur. Nah, di hadis lain dulu tambah lebih jelas lagi, kata Rasulullah itu dari hadis Jabir ini, man tarakal jumu'ah salasan min ghairi darurah. Ya kan, kalau tadi tahawunan. Kalau yang kedua ghairu darurah, tanpa ada darurat. Tanpa ada darurat, orang itu sengaja meninggalkan sholat Jumat. Nah, hadis yang ketiga ini dari hadis Abu Hurairah, di mana kata Rasulullah, man taraka salasa jum'ain mutawaliyat min ghairi udrin. Ya kan, jadi tanpa ada uzur sakit atau uzur yang hujan lebat, ada uzur dalam bahaya, dan pokoknya uzur lah. Tanpa uzur dia tidak melakukan sholat Jumat, maka ancaman ini diberikan kepada orang-orang yang min ghairi udrin, min ghairi darurah atau tahawunan tadi. Tapi bagi dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini uzurnya udah uzur banget, uzur syar'i gitu.
Bahkan sebelah tadi sahabat-sahabat semua nggak usah perlu takut, kita dosa nggak ya? Kita termasuk munafik nggak ya? Kita termasuk dapat ancaman hadis ini nggak ya? Enggak, gitu kan? Karena kita punya uzur, kemudian kita juga punya darurat, bahkan menyelamatkan jiwa banyak orang itu lebih diutamakan daripada menyelamatkan jiwa sendiri, ya kan? Nah, larangan fatwa MUI itu ada, diantaranya adalah kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Karena ketika kita berkerumun banyak di dalam satu majelis, kemudian kita nggak tahu nih, ya, siapakah di antara kita dari di antara satu majelis itu yang sudah positif terjangkit virus corona itu. Seharusnya buat orang-orang yang sudah positif, ya kan, terjangkit virus corona itu, dia yang harus mengisolasi diri. Tapi sekarang Guru, kalau orang yang untuk mengetahui positifnya itu kita nggak tahu. Iya, memang ada berat. Nah, karena ketidaktahuan itulah akhirnya otoritas MUI, otoritas medis, otoritas pemerintah, dalam ini Bapak Kepala Desa atau juga bupati atau camat, ya pemerintah otoritasnya, karena tidak tahuan itulah siapa sih nih yang kena. Baik. Nah, dikeluarkanlah fatwa itu untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, sehingga akhirnya jangan melakukan sebuah kerumunan itu. Nah, ini juga akhirnya Ustaz Teguh ya itu berkembang seperti mamanya kayak mudik. Kan sampai Wakil Presiden Republik Indonesia itu memohon kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa mudik tahun ini haram. Kenapa bisa jadi haram? Karena tadi kerumunan itu. Padahal mudik itu tidak ada kaitan dengan hukum. Artinya orang tidak mudik itu nggak dosa gitu kan. Yang wajib saja seperti sholat Jumat dan sangat berkaitan dengan hukum itu ada fatwanya. Apalagi yang cuma mudik aja. Cuma mudik. Tapi orang Indonesia tidak bisa ditinggalkan. Ya, bisa ditinggalkan. Nah, karena itu tadi pesannya adalah buat orang kesadaran diri sendiri. Buat orang-orang yang memang dia harus bisa pelihara kesehatan dirinya, bisa pelihara juga ancaman wabah kepada keluarga dan masyarakatnya, kita sudah harus antisipasi itu. Nah, jadi kita harus ku anfusakum, ya, jaga diri sendiri, jaga juga orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini uzur yang memang dibolehkan. Jadi saya bilang tadi bahwa semua sahabat-sahabat itu tidak perlu takut kalau meninggalkan sholat Jumat itu akhirnya terhukumi sebagai orang munafik. Tidak demikian selama kita punya uzur. Yang perlu harus diperbaiki adalah orang-orang yang memang sengaja tidak sholat Jumat di kondisi yang normal. Baik. Nah, itu banyak banget itu. Yang tanpa ada darurat seperti tanpa ada darurat, mungkin sebelum Covid gitu ya. Ketika azan berkumandang di pasar, di toko-toko, di jalan-jalan, tapi nggak ke masjid gitu. Artinya nggak ke masjid kan? Kenapa yang kayak gitu? Yang disebut tahunan itu. Nah, itu disebut tahunan atau min ghairi udrin. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang munafik tadi. Munafik tadi. Saya pernah dengar, Bro. Tadi ada yang bilang ke saya itu pemerintah itu melarang untuk melakukan sholat Jumat. Bagi DKM yang melakukan sholat Jumat akan didenda 100 juta. Itu bagaimana, Bro? Nah, ini juga kembali kepada kemaslahatan umum tadi. Saya bilang kita apakah pemerintah maksudnya mengkomodir umat atau supaya tidak sholat Jumat makanya ada denda sampai 100 juta itu? Iya, sebetulnya pemerintah melihat bahwa tadi sulitnya kita mengatakan orang ini positif atau negatif. Nah, itu sulit sekali karena itu otoritasnya medis, ya kan. Nah, karena kita atau pemerintah itu sulit untuk mengatakan bahwa ini orang positif COVID atau tidak, akhirnya dipukul rata. Jangan ada sebuah kerumunan, gitu kan? Nah, di antara kerumunan-kerumunan itu banyak. Salah satunya adalah kerumun ketika dia berada di sholat berjamaah atau ketika dia melakukan sholat Jumat dengan waktu yang beberapa menit dia bersamaannya. Nah, kalau seandainya saya bilang tadi wilayah ini zona hijau, zona aman, dalam fatwa MUI wajib melaksanakan Jumat. Kalau misalkan zona hijau, zona aman. Tetapi kalau zonanya dia zona kuning atau merah apalagi, maka dia wajib untuk meniadakan sholat Jumat. Karena tadi memelihara kemaslahatan orang banyak lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi gitu kan. Itu sholat Jumat kita fardu ain. Nah, kita kan nanti ketika ada orang yang terkena wabah itu bukan hanya buat dirinya yang kena, tapi pasti udah keluarganya.
pasti juga kampung halamannya. Nah, kalau kampung ini sudah terkena wabah semua, jangankan yang terkena ya, dia itu yang sudah di lokasi itu dia tidak boleh keluar. Orang luar juga tidak boleh masuk ke dalam situ. Dan ini sudah ada hadisnya, landasannya bahwa Rasulullah ketika melihat ada satu daerah wabah yang terkena wabah, kita jangan sampai masuk ke daerah itu. Dan orang yang ada di daerah itu jangan sampai keluar. Ini larangan tegas dari Nabi. Makanya lockdown itu udah ada zaman Nabi. Lockdown itu sudah ada zaman Nabi. Bukan hanya zaman sekarang. Bukan zaman sekarang. Ini dalam rangka adalah meminimalkan penularan kepada orang lain. Karena wabahnya ini kan tidak bisa kita raba. Penyakitnya juga nggak bisa kita raba. Sejenis apa itu makhluk corona? Nah, seandainya jadi makhluknya berbentuk kayak semut lah umpamanya gitu kan. Kita bisa melihat, oh ini ada semutnya gitu. Kita menghindar. Ini masalah kan kita nggak bisa ngelihat bentuk wujudnya gitu. Nah, fisiknya itu iya. Maka sekali lagi himbauan adalah buat sahabat-sahabat semua, sebetulnya kalau saya sih nganggap begini ya. Ini sebuah dispensasi. Sama seperti kita sedang musafir. Iya, sebuah rukhsah kan. Sama ketika kita musafir. Ketika kita musafir, umpamanya dikasih keringanan sholat dalam satu waktu dengan 2 waktu, gitu kan, zuhur dan asar. Tapi dikerjakan dalam satu waktu. Ada orang yang tidak mau melakukan itu. Tetap dia lakukan zuhur di waktunya, gitu kan. Nah, ketika kita tidak memanfaatkan itu, berarti kan kita tidak mau memfasilitasi atau menggunakan fasilitas yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Di antaranya juga seperti tadi uzur yang syar'i ini atau uzur yang doruri ini, bahwa ini sebuah dispensasi, ya kan? Artinya dulu-dulu kan kita nggak pernah ninggalin sholat Jumat. Sekarang di rumah aja stay home kan, enak kan gitu sebetulnya ya kan. Tapi mungkin tadi sebuah khawatir tentang hadis-hadis yang saya bacakan tadi, bahwa itu perlu dipahami secara detail dan perlu juga disampaikan pada masyarakat luas. Bahwa 3 hadis yang kita sampaikan tadi, pertama ada tahanan, uzur. Tanpa itu, maka kalau kita miliki itu berarti kita tidak perlu risau, tidak perlu khawatir tentang kenapa tidak sholat Jumat dan sebagainya. Dan ini yang memfatwakan sudah jelas sebagai ulama. Dan ulama yang memfatwakan bukan hanya di kelas Indonesia saja, seluruh ulama internasional, Saudi Arabia, Al Azhar dan yang lain sebagainya memfatwakan yang sama. Artinya pesannya kepada masyarakat luas tidak perlu khawatir dan takut berkaitan dengan hukum ini. Saya kepikiran begini kan, ketika Majelis Ulama Indonesia itu memberikan fatwa bahwasanya Jumat itu ditiadakan, dalam artian bukan diharamkan, ditiadakan, cuma ditunda saja. Boleh untuk meniadakan Jumat. Boleh untuk meniadakan Jumat gitu kan. Tapi masyarakat Indonesia itu sekarang udah rada nggak percaya sama ulama gitu. Padahal di Majelis Ulama Indonesia itu adalah kumpulan orang-orang pintar, orang-orang yang paham agama, yang tidak sembarangan gitu untuk memberikan fatwa itu. Pasti. Tapi kadang-kadang ini ya masyarakat yang baru kenal Islam lah, yang baru kenal Islam lah, yang baru kenal agama lah, mereka ngapain takut sama corona? Ya, gue mah takutnya sama Allah. Itu gimana, Guru? Iya. Berarti masyarakat Indonesia itu udah nggak percaya lagi sama MUI gitu. Sebetulnya begini ya, saya dulu pernah ingat pesannya Abu ya, waktu ketika ada sebuah perbedaan pendapat atau saling menjatuhkan, saling mengejek. Saya ingat dulu waktu gini. Kita mungkin zaman dulu kenal yang namanya kipas bambu. Kipas bambu buat ngangi gitu kan. Jadi terkadang begini, orang tidak melihat proses kipas itu jadi. Dia lihat itu cuma kipas itu jadi. Tapi nggak ngelihat proses bagaimana kipas itu jadi. Ya kan? Dan kipas bambu itu prosesnya pasti sulit banget. Jadi dipet-pet dari milih bambunya dulu gitu kan. Bambunya sudah yang bagus kan, nggak bisa sembarangan bambu juga, bambu yang luas kan. Kemudian dikecil-kecilin gitu kan, terus dianyam sampai dia menjadi sebuah kipas. Proses untuk jadi satu kipas itu butuh proses yang berat. Nah, begitu juga MUI. Ketika MUI mengeluarkan satu fatwa, itu prosesnya sama seperti orang membuat kipas tadi. Ya kan? Nggak mungkin gitu, karena dia kumpulan para alim ulama. Dan fatwa itu akan dikeluarkan adalah demi kemaslahatan umat semua. Kan kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ya kan? Kita bukan hanya taat sama Allah saja, taat juga sama Rasulnya, taat juga sama orang yang punya wilayah. Nah, kan kita harus taat kepada orang yang punya wilayah. Kita kan harus kan.
Sementara udah dari pemerintah sudah melarang untuk melakukan sholat Jumat, dari ulamanya juga sudah melarang, tapi masih ada aja yang ngeyel untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Gimana? Nah, inilah keterbatasan masyarakat luas. Karena kan masyarakat kita juga ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang juga awam, gitu kan. Dan kita tidak juga bisa menyalahkan masyarakat-masyarakat yang seperti tadi. Karena kan mungkin ya pemahaman minimnya pemahaman mereka, gitu kan. Dan mudah-mudahan nih hari ini, malam ini kita berikan pencerahan nih sama sahabat-sahabat semua bahwa belajar itu tidak harus mesti melalui jalur pendidikan formal, tapi jalur seperti sekarang ini medianya sudah seperti ini, dan dicermati betul bahwa orang yang kita ikutin ya diantaranya adalah ulama itu. Iya, maksudnya saya berpikiran gitu. Oh, masyarakat Indonesia ketika ulama sudah memfatwakan malah mengabaikan fatwa tersebut. Gitu kan. Saya tadi ngeliat jalan, ada yang lari sono nggak ada masjid, balik lagi, lari sono balik lagi, ujung-ujungnya sholat Jumat juga. Jadi menyia-nyiakan waktu gitu, Bro. Betul. Sebetulnya sih ya gampang banget ya. Iya. Ringan, ikutin aja. Dan stay home. Ya tanggung jawab nyaman ya. Kayak saya sendiri ya, kemarin kebetulan saya sudah hampir tiga kali lah sholat Jumat gitu kan. Saya 4 kali malah udah sholat. Iya. Karena hari ini tadi kebetulan aja. Saya kebetulan ada di kantor, kemudian pas di kantor ada azan, kemudian terus ada orang banyak-banyak mulai jadi ikut gitu kan. Jadi diam-diam gitu. Diam-diam. Nah, berarti itu nggak melaksanakan fatwa MUI dong kalau kayak gitu. Bukan melaksanakan, kebetulan posisinya ada. Posisinya pas kebetulan. Rukun Jumatnya udah ada gitu. Tapi 3 Jumat yang lalu saya stay home, kemudian saya isi dengan yang lebih bermanfaat, diantaranya menulis gitu kan, mengkaji-kaji pelajaran, persiapan, karena saja ada beberapa bahan yang harus saya siapkan. Jadi nyaman aja gitu. Kita nggak perlu mikirin, wah dosa nggak ya nggak sholat Jumat gitu ya, nggak perlu begitu. Karena tadi kembali bahwa sudah ada yang memberikan fatwa dan sudah ada yang bertanggung jawab. Kita arahannya lakukan sholat zuhur, ya kita lakukan sholat zuhur. Iya, maksudnya kan kita di wilayah Bekasi ini kan zona merah. Betul, zona merah. Zona merah banget gitu kan. Merah banget karena kita perbatasan sehingga ada PSBB dan sebagainya. Tapi masih ada aja gitu, maksudnya dalam artian masih ada aja yang melaksanakan ya sholat jamaah yang melebihi. Wah, udah banyak banget gitu kan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa orang yang seperti itu juga tidak bisa kita salahkan. Karena mereka memahaminya sebatas bahwa gue takutnya sama Allah. Ada yang seperti memang betul gitu kan. Bahwa takut kita sama Allah, kemudian tetapi kita juga hidup bersosial. Hidup bermasyarakat, kita juga punya anak, kita juga punya keluarga, kita punya tetangga. Mereka butuh kita selamatkan. Iya, sebab itu ya, makanya kita harus bersosial gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang awam dengan agama itu, wah fatwa apa itu? Bahkan pernah di Facebook saya baca itu, fatwa MUI itu adalah fatwa yang nggak harus diterima katanya. Nah itu, wah banyak banget tuh. Iya, soalnya tadi, jadi kembali ke kias yang tadi saya bilang bahwa ketika kita membeli barang sesuatu, terkadang kita melecehkan barang itu, tidak melihat proses pembuatan itu. Kayak kita mamanya bikin roti, ternyata ketika kita bikin rotinya gosong atau rotinya asin atau apa gitu ya. Padahal kita untuk membuat itu kan harus beli terigunya, harus beli bahan bakunya, harus masaknya gitu. Ada waktu, energi yang terbuang. Tapi terkadang orang tidak melihat proses. Melihatnya adalah buahnya. Ketika buah nggak enak, maka yang membuatnya yang disalahkan. Nah, gitu makanan nggak enak yang masak yang disalahkan gitu kan. Padahal makanya kenapa sih Rasulullah itu ketika disuguhkan makanan sama istrinya walaupun terasa nggak enak, asin dan sebagainya, nggak pernah menyela, tetap bilang enak. Karena mungkin Rasulullah melihat proses untuk sampai matang itu butuh tenaga, butuh energi, butuh pikiran, butuh waktu gitu kan untuk memproses itu. Dan menghargai orang yang masak tersebut ya. Betul. Dan menghargai yang orang yang mengeluarkan fatwa tersebut. Betul banget. Nah, karena itu jadi sekali lagi pelajarannya buat sahabat semua, ketika kita mengambil satu hasil, maka lihat prosesnya. Pasti kita akan sangat berterima kasih dengan proses itu. Ya, yang terakhir ini saya lagi di rumah pusat layanan zakat dari Yayasan Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya bagi para subscriber semua yang mau menginfakkan hartanya dan memberikan zakatnya, tolong di lewat
dari Al-Amin Center ini. Dan insya Allah nanti kita nge-vlog tentang pembangunan yang akan dibangun, yang dibangun di samping rumah beliau, ya tentang sekolah untuk duafa, dan insya Allah sekolah gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Amin. Ya. Dan mohon doanya juga sahabat semua, karena insya Allah Wafiz Al-Amin Center ini motonya siap berbagi cahaya di atas cahaya. Jadi orang-orang Nurun ala nur. Nur ala nur, Ya. gitu kan, sesuai dengan firman Allah. Dan ini Ustaz Teguh ya, bahwa Wafiz Al-Amin Center ini yang pertama dia akan membangun kantor pusat layanan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Baik. Sudah pasti di dalamnya. Ya. Yang kedua, kita akan membangun studio dakwah. Studio dakwah. Ya kan? Karena Kalau kita medsos ya. Nah, kalau sekarang ini Apa adanya. saya ngobrol sama Ustaz Teguh ini studionya begini. Ya. Next, insya Allah berkat kebersamaan sahabat semua, insya Allah nanti kita akan buat studio yang betul-betul bisa membuat sahabat nontonnya Enak. lebih enak, Lebih enjoy dan lebih enjoy, nyaman. Ya. gitu. Nanti juga akan kita hadirkan bintang-bintang tamu, narasumber yang memang berqualified di bidang yang kita akan bahas. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, di situ nanti akan ada namanya asrama duafa. Asrama dulu, bukan sekolah aja ya guru ya? Iya ada, kan dia Sekolah juga, boarding. asrama juga gitu. Iya, boarding Oh. kan. Kenapa kita boarding? Supaya pembekalan agamanya lebih maksimal. Kalau dia PP kan Ya. waktunya Pergaulan nanti ya. dan kita nih satu lagi satu Teguh, Baik. bahwa kita ini khusus buat para wanita. Oh, untuk Iya. untuk cewek aja ya. Iya, untuk perempuan aja. Jadi sahabat-sahabat semua yang punya anak gadis di usia SMP, ya lagi tidak dapat mampu. apa, Oh. ya kan, atau yatim miskin, Ah. bukan yatim kaya. Oh ya, kalau yatim ya nggak masuk. Nggak masuk, Oh, kan iya. nggak masukin asnaf. Oh iya, iya. kan. Jadi yang asnaf itu pokoknya masih Iya, masakin masakin. gitu kan. Yatim nggak masuk berarti ya? Nggak masuk, Oh, iya. yatim miskin. Ah. Ya. Jadi silakan aja nanti, mohon doanya, insya Allah nanti kita buat ini namanya school for girls, for boarding ya, boarding for girls. Oh ya, boarding for girls. Nah, ya kan. Nanti kita buat, kenapa sih perempuan? Yang pertama, bahwa zaman sekarang ini perempuan sudah dikhawatirkan Ya, banget. terkomentasi Iya. terkomentasi dengan Iya, dengan pergaulan dan sebagainya. Yang kedua, kalau perempuan kan, kalau di kampung kita ini tidak ada masjid kecuali satu. Ya. Nah, makanya kalau di sini tidak ada masjid, akhirnya kita buat perempuan dan mereka tidak perlu sholat keluar. Kalau ada cukup lakinya, di asrama. ada laki-lakinya kan wajib ke masjid. Iya. Sholat Jumat lagi kan. Iya, benar, sholat Berkaitan dengan Jumat. sholat Jumat. Makanya kita bangun adalah school boarding for girls, buat perempuan-perempuan. Dan insya Allah mudah-mudahan, karena perempuan bagaimanapun komunitasnya jauh lebih banyak, hampir lebih dari 70% 70% dari laki-laki. laki-laki gitu kan. Kenapa dipilihnya perempuan? Karena mereka yang akan mendidik anak-anak yang Betul, dan mereka kan namanya Ummul Madrasah. umul madrasah. Ketika mereka melahirkan anak ya, Ah. nah, dan mereka pendidikannya bagus, apalagi dia hafal Al-Qur'an, bisa mendidik Bisa mendidik anak-anak, ngewarisin agama, karena waktunya lebih banyak Lebih buat banyak anak-anak. anak-anaknya gitu kan. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan buat sahabat semua, silakan bisa mengirimkan donasinya, infaknya, sedekahnya, zakatnya, wakafnya di bawah rekening ini. Baik. Ya kan? Ya. Terima kasih Ustaz Teguh. Ya, sama-sama guru. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat. Jangan lupa Ya, jangan lupa di subscribe channel kita Ya. dan di subscribe juga channel Ajinung ya. Oke. Terima kasih, dan mungkin nanti kita next untuk vlog Lokasinya. lokasi asramanya, insya Allah besok siang atau kapan ketika waktu sudah ada. Terima kasih sudah menyaksikan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.